Melas usai pimpin laga Sevilla versus AS Roma di final Liga Eropa. Anthony Taylor diintimidasi sekelompok supporter di bandara. Sekelompok orang yang diduga fans klub AS Roma melakukan aksi intimidasi pada wasit asal Inggris Anthony Taylor dan keluarganya di sebuah bandara Hungaria. AS Roma dan Sevilla berduel di final Liga Eropa 2022-2023. Pertandingan tersebut berlangsung dengan alot. Di waktu normal, laga berakhir dengan skor 1-1. Skor tersebut juga bertahan di babak extra time. Penentuan pemenang harus dilakukan via adu penalti. Pada akhirnya, Sevilla keluar sebagai juara usai menang dengan skor 4-1. Tak lama setelah pertandingan berakhir, muncul sebuah video yang viral di media sosial. Video berdurasi 21 detik tersebut menunjukkan adanya keributan di sebuah bandara. Dalam video tersebut, ternyata ada sosok Anthony Taylor. Ia ditemani oleh dua perempuan yang disebut sebagai istri dan anaknya. Sayangnya, ia mendapat perlakuan tidak mengenakan dari sekelompok orang. Tampak ada usaha intimidasi dari sekelompok orang yang diduga supporter AS Roma pada sang wasit dan keluarganya. Fan tersebut meneriaki cancel pada Anthony dan keluarganya. Situasinya pun cukup menegangkan. Sebelum itu, usai laga Sevilla versus AS Roma berakhir, Anthony Taylor sudah mendapat perlakuan kurang menyenangkan juga. Ia mendapatkannya dari pelatih Roma Jose Mourinho. Saat itu Mourinho menunggunya di parkiran stadion. Ia kemudian melakukan umpatan pada Anthony. "Kau benar-benar memalukan," semprotnya. Anthony Taylor sendiri diklaim memimpin laga dengan buruk oleh klub Roma. Ia diklaim membuat keputusan yang salah setidaknya dalam dua momen, yakni saat Eric Lamela menyikut Roger Ibanez dan saat bola mengenai tangan kiri Loic Bade di kotak terlarang. Siap-siap Manchester United. Pep Guardiola pastikan para armada Manchester City dalam kondisi siap tempur. Manchester City yang sedang memburu gelar treble dapat kabar bagus, yakni bisa bermain dengan kekuatan penuh saat mereka menghadapi Manchester United di Piala FA. Josep Guardiola mengatakan bahwa seluruh anggota skuadnya kini dalam kondisi bugar dan sehat. Manchester City akan melawan tim sekota Manchester United pada laga babak final Piala FA 2022-2023. Duel panas yang berlabel Derby Manchester itu bakal berlangsung di Wembley pada Sabtu 3 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, sang juara bertahan memiliki masalah kebugaran menjelang pertandingan tersebut. Nama-nama seperti Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Ruben Dias, dan Manuel Akanji semuanya absen pada pertandingan terakhir Premier League akhir pekan lalu di Brentford karena berbagai alasan. Latihan untuk kuartet tersebut juga dibatasi karena The Citizen memilih untuk tidak mengambil risiko menjelang periode penting dalam sejarah klub dengan final Liga Champions yang akan berlangsung pekan depan. Dalam sesi konversi pers jelang laga kedua tim, Pep Guardiola mengatakan bahwa seluruh pemain dalam kondisi bugar dan sehat. Mereka telah berlatih dengan baik dalam dua sesi latihan terakhir. Mereka semua kurang lebih baik-baik saja, ucap pelatih asal Spanyol tersebut. Namun dia memastikan bahwa ada satu anggota tim inti yang tidak akan tampil sebagai starter adalah kiper Ederson. Pep sudah menggaransi akan memainkan Stefan Ortega di laga nanti. Demi happy ending, Manchester United bertekad bekuk Manchester City di final FA Cup 2022-2023. Sebuah asa diapungkan Aaron Wan-Bissaka jelang final FA Cup 2022-2023. Bek Manchester United itu bertekad mengalahkan sang rival dan memenangkan trofi juara tersebut. Wembley akan menggelar sebuah laga akbar di akhir pekan ini. Stadion ke-6 Inggris itu akan mempertemukan dua tim asal kota Manchester, yaitu Manchester City dan Manchester United di final FA Cup 2022-2023. Laga ini dipastikan akan sangat panas sejak awal. Pasalnya kedua tim memiliki rivalitas yang sengit dalam satu dekade terakhir. Wan-Bissaka bertekad membawa timnya untuk memenangkan pertandingan akbar ini.
Ini adalah satu dorongan terakhir di mana kami ingin memberikan segalanya untuk menutup musim ini dengan trofi juara, ujar Wan-Bissaka kepada United Stand. Manchester United sendiri tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya saat menghadapi Manchester City nanti. Anthony dan Anthony Martial kemungkinan besar akan absen di laga ini karena mengalami cedera. Ngepur, Manchester City pakai kiper kedua untuk hadapi Manchester United. Manajer Manchester City Josep Guardiola membeberkan persiapan timnya jelang menghadapi Manchester United. Ia mengkonfirmasi bahwa Stefan Ortega akan tampil di final FA Cup 2022-2023 nanti. Manchester City akan melakoni sebuah laga krusial di akhir pekan ini. The Citizen akan menantang sang tetangga Manchester United di final FA Cup 2022-2023. Kemenangan menjadi harga mati bagi City di laga ini. Pasalnya, City ingin menuntaskan impian treble winners mereka sehingga mereka perlu menurunkan tim terbaik mereka di laga ini. Namun, Pep Guardiola membuat kejutan di laga ini. Ia memilih untuk memainkan Stefan Ortega untuk menghadapi Setan Merah. Ketika ditanya alasan mengapa ia lebih memilih memainkan Ortega ketimbang Ederson, Pep menyebut bahwa apa yang ia lakukan itu berdasarkan asas keadilan. Ia menyebut Ortega sudah mengawal gawang City sepanjang turnamen FA Cup, jadi sudah sewajarnya jika ia bermain di partai final nanti. Saya selalu melakukan hal ini di FA Cup, baik saat saya di Barcelona atau di Bayern Munchen. Kiper yang bermain di sebuah turnamen akan terus dimainkan sampai babak akhir, imbuhnya. Resmi, Rafael Leao teken kontrak jangka panjang di AC Milan. Buyar sudah segala spekulasi mengenai masa depan Rafael Leao. Winger asal Portugal itu resmi mengikat dirinya di AC Milan untuk jangka waktu lebih panjang. 3 musim terakhir Leo berkembang menjadi sosok yang krusial bagi Milan. Ia berhasil menjadi mesin gol baru Rossoneri ketika Zlatan Ibrahimovic harus absen karena mengalami cedera. Namun Leo Santer dikabarkan akan cabut dari AC Milan. Ia enggan memperbaharui kontraknya di San Siro yang habis di tahun 2024 mendatang. Namun semua rumor itu resmi patah karena Leo baru-baru ini dikonfirmasi menaikkan kontrak baru di San Siro. Kepastian perpanjangan kontrak Leo itu dikonfirmasi langsung oleh AC Milan. Melalui website resmi mereka, raksasa Serie A itu memastikan bahwa Leo telah menaikkan kontrak jangka panjang bersama Diavolo Rosso. Luka Modric putuskan tidak susul Karim Benzema pindah ke Arab Saudi. Ada kabar baru terkait spekulasi masa depan Luka Modric. Sang gelandang dikabarkan masih berkomitmen untuk melanjutkan karirnya bersama Real Madrid. Beberapa hari terakhir, Real Madrid diguncang kabar mengejutkan. Bomber andalan mereka Karim Benzema dikabarkan menerima tawaran dari klub Arab Saudi dan bakal cabut dari Real Madrid. Seusai kabar itu beredar, muncul rumor Luka Modric akan menyusul. Sang gelandang digosipkan tertarik mengikuti jejak Benzema pindah ke Arab Saudi. Namun pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membantah kabar itu. Ia menyebut bahwa Modric tidak akan pindah ke Arab Saudi di musim panas nanti. Selain Benzema, ada pemain Real Madrid yang digosipkan akan cabut dalam waktu dekat ini. Ia adalah Marco Asensio yang dikabarkan akan merantau ke Prancis untuk membela Paris Saint-Germain di musim depan. Masih betah di Frankfurt, Kolo Muani enggan cabut ke Manchester United. Penyerang Eintracht Frankfurt Randal Kolo Muani mengaku dirinya tak buru-buru pindah ke klub lain di tengah kabar adanya ketertarikan dari Manchester United. Kolo Muani sebelumnya besar bersama klub Nantes di Prancis. Ia bermain selama 7 tahun di sana. Pada musim panas 2022 lalu, Kolo Muani akhirnya cabut ke Frankfurt. Pemain asal Prancis ini langsung tampil apik bersama klub Bundesliga tersebut. Pemain berusia 24 tahun ini pun langsung menarik perhatian beberapa klub besar Eropa. Namanya makin berkibar setelah ia ikut membela Prancis di Piala Dunia 2022. Salah satu klub yang mengincar Randal Kolo Muani adalah Manchester United. Setan Merah memang akan mencari striker baru pada musim panas 2023 nanti.
Manchester United sekarang sedang kekurangan pemain di lini serang. Mereka hanya punya Wout Weghorst di pos penyerang tengah. Pihak Eintracht Frankfurt sendiri tampaknya tak terlalu berniat melepas Kolo Muani, sebab mereka mematok harga hingga 100 juta pounds kepadanya. Ambisi Erling Haaland bersama Manchester City ternyata sungguh spektakuler. Erling Haaland mengatakan bahwa meraih treble yang bersejarah bersama Manchester City akan menjadi impian terbesarnya dan berharap dapat mewujudkannya dan juga membantu membawa The Citizen menjuarai Liga Champions. Tim asuhan Pep Guardiola telah memenangkan gelar Liga Inggris kelima mereka dalam 6 musim dan akan menghadapi Manchester United di final Piala FA sebelum menghadapi Inter Milan di final Liga Champions pada 10 Juni. Tidaklah nyata untuk membuat sejarah ini. Inilah mengapa mereka membeli saya tentu saja untuk mendapatkan ini. Kami tidak perlu menyembunyikannya, ucap Haaland kepada BBC Sport. Arsenal identifikasi bintang PSV sebagai target teratas untuk diboyong. Xavi Simons dapat kembali ke 5 liga top Eropa setelah hanya 1 musim di PSV Eindhoven dengan Arsenal mengincar pemain muda berbakat asal Belanda tersebut. The Gunner telah mengidentifikasi pemain jebolan Akademi Barcelona itu sebagai rekrutan potensial menjelang musim baru. Mikel Arteta ingin menambah amunisi khususnya di lini depan mengingat mereka juga akan bermain di Liga Champions musim depan. Simons tampil luar biasa dalam musim perdananya di Eredivisie. Dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak bersama pemain FC Utrecht Anastasios Doifikas dengan 19 gol dan 8 assist. Namun Arsenal harus bergerak cepat jika ingin merekrut pemain berusia 20 tahun mengingat tim juara bertahan Ligue 1 Paris Saint-Germain tengah mempertimbangkan untuk memboyongnya kembali ke Parc des Princes.